Nah, oke. Selamat malam Pak Bayu, salam kenal. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya Joko Trioso dari Karanganyar, Jawa Tengah. Baik Bapak. Tetangga Pak Bambang. Bambang. Iya, siap. Begini Pak, yang saya tanyakan pertama ini Pak, gambar logo yang ada di MMT depan itu simbol apa? Seperti kapal. Oh iya, nah, ya. Itu kok ada naganya Pak ya? Ya ada gitu. Nah itu penjabarannya seperti apa, hubungannya dengan kita yang belajar pelatihan di integrated farming ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini saya tanya tentang ternak yang begitu sensitif, bab 1 Pak. Baik Pak. Babi. Nah itu Bapak daerah mana sekarang Anyar ya? Karanganyar. Masih ada bab 1 Pak di situ Pak? Masih ada tapi sporadis Pak. Oh baik. Kecil, Pak. Masih skripsi karena yang Bapak Ibu ya? Yang peternakan besar-besar itu sudah habis ya? Habis karena ASF itu. Nah itu dari yang saya simak dari Pak Bayu melalui YouTube maupun ini, nanti kira-kira ada rencana dan harapan untuk perubahan tata kelola pakan yang lama itu adalah pakan pabrikan Pak. Baik. Karena bisanya baru seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara merubah tata kelola pakan ini dengan integrated farming? Bapak untuk breeding atau untuk fattening? Breeding sama fattening Pak. Baik. Nah itu bagaimana nanti hubungannya dengan tata kelola integrated farming. Baik. Dari terus, pelatihan ini. Sebentar Pak, Bapak butuh lemak atau butuh daging? Enggak mikir? Yang lebih laku cepat itu yang daging Pak, lemak baik. Tipis. Lemak tipis. Kalau lemak tebal itu harga disepelekan Pak. Baik. Ya karena dianggap kualitas rendah gitu. Siap. Gitu Pak Bayu, terima kasih. Ngomong megang-megang ada lagi enggak Pak? Terlalu sedikit pertanyaannya. Oh iya. Nah itu hubungannya juga dengan rencana integrated farming yang dari hasil pelatihan ini Pak. Jadi karena ternak bab 1 itu sudah berjalan sekitar 13 tahun. Pembuangannya Bapak masuk sapi tank atau masuk ke sungai atau kemana Pak? Limbahnya? Septic tank. Baik. Penampungan septic tank gitu. Nah itu juga menjadi PR dalam pikiran kami gitu Pak. Baik. Untuk limbahnya itu. Dan sementara ini kami kumpulkan untuk kami olah untuk pupuk tanaman. Siap. Kemudian ada lahan-lahan yang selama ini kosong, itu sebelumnya kami tanami porang Pak. Baik. Gitu. Dan itu sebenarnya hasil produk pertanian porangnya sudah bagus, lumayan bagus lah. Karena saya waktu itu serius banget. Namun karena jatuh harga itu jadi kelimpungan saya gitu Pak. Siap. Nah kemudian ada beberapa lahan yang saat ini baru saya rencanakan untuk integrated farming yang dari nol, dari awal. Mulai dari ternak ayam, kemudian asola, sama jagung, sama sayuran gitu Pak. Baik. Tapi masih baru rencana dan langkah yang baru awal. Jadi saya baru untuk keyhole baru nyangkul sendiri baru 2-3 meter belum kelar Pak. Baik. Itu. Karena boyok saya juga terasa. Alhamdulillah. Itu Pak Bayu, terima kasih. Selamat malam. Baik Bapak. Bapak Ibu saya jelaskan logo dulu. Logo ini ada bahtera. Kalau lengkapnya itu di atas ya. Di tempat minum itu ya. Di situ ada bahtera. Ini kepala naga. Ini kepala domba sebenarnya. Di sini ada 3 gunung. Di atas ada 3 gunung betul ya.
Tempat ini namanya Andong Keselamatan. Andong itu sebenarnya dari kata andungo, berdoa. Jadi Gunung Andong itu adalah gunung yang berdoa. Yang pertama. Yang kedua, logo kapal itu Bapak Ibu hanya di sini, hanya di tempat ini. Jadi setiap tempat pelatihan kita itu tidak sembarangan saya ngasih nama, tidak sembarangan saya kasih simbol. Kalau konsepnya di sini Bapak Ibu lihat semua warnanya apa? Coklat. Ini berdasarkan mimpi Bapak Ibu. Saya ngimpi 3 kali berturut-turut itu ya di Demak. Ada orang Demak sini? Ada orang Demak. Di sana itu ada Demak Bintoro ya, betul ya? Di sana itu tempatnya Sunan Kalijogo. Saya mimpi di situ itu Bapak Ibu, saya mau ketemu papan. Ketemu papan kuno. Papan antik. Papan itu sudah usang. Kemudian saya gosok, saya halus, saya pernis. Dan jadinya luar biasa. Terus yang kedua, papan-papan ini menjadi bahtera. Menjadi perahu, menjadi kapal. Goal kita, kapal ini adalah apa? Kalau Bapak Ibu perahunya kita tadi di situ ada banyak macam gambarnya ya. Itu adalah barang-barang yang akan kita ekspor. Kenapa logonya adalah kepala naga? Saya orang Mojopahit, saya orang Mojokerto Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke daerah kerajaan Majapahit ya, semua gapuranya apa simbolnya? Naga itu sebagai apa? Naga itu perlindungan. Naga itu penjaga. Naga itu perlindungan. Simbol itu. Terus yang kedua, di sini ada 3 gunung. Sebelah sana Andong, sebelah tengah ini Merbabu, sebelah sini Telomoyo. Ini Andong. Ini ilmu gadukmologi kalau ini. Kalau Bapak Ibu lihat ke sana itu Andong, Merbabu, Telomoyo. Artinya begini, kita berdoa dari Gunung Andong. Gunung Merbabu itu adalah gunung ibu yang melindungi dari letusannya Gunung Merapi. Coba yang satu tidak pernah meletus, yang satu meletus terus hobinya. Betul ya? Ini kan Merapi sebelah sana, tidak kelihatan dari sini. Tapi itu menjaga supaya kita tidak kena letusannya. Kita minta restu ibu, Merbabu itu bagi saya gunung yang melindungi, gunung ibu. Terus yang berikutnya, Telomoyo. Satu-satunya gunung Bapak Ibu yang bisa didaki naik mobil itu Telomoyo. Sampai di puncak. Yang hebat lagi satu, gunung ini isinya pemancar. Semua pemancar terbanyak di gunung itu di Telomoyo itu. Kalau sampai gunung itu dibom itu mati semua komunikasi sejawa. Yang hebat itu satu. Dulu dikasih nama Telomoyo sudah tahu enggak kalau di situ mau ditaruh pemancar? Dulu mana? Gunungnya atau pemancarnya? Sebentar saya tanya serius ini. Dulu gunungnya atau dulu pemancarnya? Kenapa orang tua kita nyebutnya kok Telomoyo? Tahu telo enggak? Kalau bacanya kita balik, telo. Telo itu apa? Celah. Betul enggak? Telo itu celah tanah yang merekah. Moyo, tahu enggak maya? Celah dunia maya. Itu pintu gerbang masuk dunia maya. Karena itu isinya pemancar. Sebentar. Bukan gadukmologi. Bukan gadukmologi. Kok enggak dikasih nama gunung pemancar? Dan dituliskan situ Telomoyo. Sebenarnya bukan telo, tapi Telomoyo. Celah dunia maya. Dan disitulah kita masuk dunia gaib, Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu bisa telepon sama orang ketemu gambar, itu kan goib itu. Duh, sebentar. Goib itu kalau diceritakan 100 tahun lalu. Betul atau tidak kira-kira? Wong dulu orang masuk TV aja dicari di belakangnya, kok bagaimana bisa masuk? Serius, betul enggak? Yang hebat satu, yang ngasih nama itu loh, kok cek pinter man. Nah, berarti banyak orang yang berprediksi Bapak Ibu, orang kuno jauh lebih hebat dari kita sekarang. Dan pemasaran kita hari ini cuma lewat satu jalan. Dunia maya, dunia goib ini. Jadi inilah konsep kita. Dan yang kedua, simbol naga itu adalah simbol kegarangan. Negara yang punya simbol naga itu sebenarnya cuma dua Bapak Ibu. Cina dan Mojopahit. Kenapa mereka sepakat membuat simbol yang sama naga? Karena dari dulu mereka itu perdagangannya dari dulu. Kalau Cina bisa jadi raja ke depan, percayalah Indonesia bisa melebihi. Apa kebanggaannya Indonesia? Seluruh dunia pernah ditaklukkan oleh Genghis Khan, betul atau tidak? Pernah baca sejarah enggak? Genghis Khan mau masuk Indonesia, dikibuli loh balik. Betul enggak? Siapa yang memanfaatkan Genghis Khan? Raden Wijaya. Pasukan Genghis Khan datang, dipakai nyerang. Mana? Kerajaan mana? Kediri. Setelah mengalahkan Kediri, mereka pesta, dibantai semuanya. Selesai. Berarti kita punya kekuatan membantai naga. Hati-hati. Nah, sejarah akan berulang. Itu filosofi saya. Karena saya tidak ngerti apa-apa. Itu ngawur. Itu gadokmologi saja. Yang saya pas-paskan. Jadi jangan dianggap serius. Itu menghibur diri aja. Itu logonya Pak. Kita akan ekspor. Karena apa? 350 tahun Indonesia bisa menghidupi dunia. Dan sudah waktunya kita bangkit kembali. Dulu yang diambil kopra, rempah, herbal, emas, semuanya. Dan sudah waktunya kita bangkit kembali. Kira-kira menurut Bapak Ibu pada waktu tahun 1800-an, 1300-an itu Indonesia sudah maju atau belum? Sudah maju. Kalau tidak maju, tidak mungkin ada perdagangan dunia. Berarti kita sedang dimundurkan, dikerdilkan. Buktinya apa? Tempat yang paling banyak kelapanya, rata-rata miskin. Betul atau tidak? Harusnya. Mau duduk manis loh dapat gaji 60 juta. Nggak bisanya apa sih? Pak, nggak bisa manjat loh. Kan alasan lagi tuh Bapak Ibu. Betul atau betul? Ayo berubah. Ini logo Pak ya. Bisa diterima Pak ya. Walaupun ngawur diterima saja. Sekarang saya jelaskan bab 1 setelah pendahuluan. Ini tadi pendahuluan, sekarang masuk bab 1. Bapak Ibu, seluruh ternak, seluruh binatang di Indonesia, di dunia, dimanapun, semua terbentuk namanya setali 3 uang. Tahu setali 3 uang? Pernah dengar peribahasa itu? Setali 3 uang tidak mudah diputuskan. Kalau sudah bentuk segitiga ini, tidak mungkin bisa diputuskan. Saya mau tanya, bab 1 ini dulu makannya apa Pak? Hidup tadi Pak ya. Wong ini di Ambon aja sampai bingung bantainya kok.
Sebentar. Saya luruskan dulu. Di Ambon betul banyak kan Pak ya? Tidak ada orang makan kan? Bingung juga kan mengembasminya kan? Tidak habis-habis dibantai. Diracun, dijerat, dibunuh, tidak habis-habis. Artinya apa? Bisa hidup enggak dia? Bapak Ibu, kalau sudah ilmunya tinggi, binatang itu bisa ngobati dirinya. Saya ulangi. Binatang itu bisa membuat ekosistemnya. Besok saya kasih tugas, PR. Di depan ini ada kandang ayam Bapak Ibu 1 meter kali 1 meter. Tolong malam ini pulang sebelum tidur lihat itu pakai enter, pakai senter handphone. Ada kotorannya enggak yang jatuh. Besok jam 10 pagi tolong dicek ada kotorannya atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi peneliti, mau jadi penemu, tolong jangan cuma pelihara. Perhatikan dengan seksama. Ayam itu Bapak Ibu punya kebiasaan, habis buang kotoran ceprot. Sekarang dibiarkan. Besok ketika matahari sudah keluar, kesubuhan lihat masih ada. Setelah matahari keluar, baru dia sembunyikan itu kotoran, dijemur. Setelah dijemur, disimpan, ditimbun. Setelah ditimbun, dibalik. Untuk tempatnya bisa tidur dan mencari makanan. Artinya bisa membuat makanan sendiri enggak dia? Hebat atau tidak? Pernah sekolah di mana dia? Saya yakin enggak ikut pelatihan saya juga. Bab 1 juga sama. Yang membuat bab 1 itu jadi susah Bapak Ibu. Karena kita mengajari ternak ikut aturan kita. Paham maksud saya? Ayamnya Bapak Ibu itu loh sakit, stres. Karena kita membuat ayam ikut aturan saya gitu loh. Sekarang kita balik. Supaya ayam itu bahagia dia harus hidup dalam sangkar emas. Atau dia punya kebebasan. Sekali-sekali diskusi dong dengan ternak kita. Bapak Ibu cerita Nabi Sulaiman itu betul loh ya. Kalau siapa raja siapa yang bisa ngomong itu? Bukan, selain Nabi Sulaiman di Indonesia ada Prabu Angling Dharma. Itu bukan karena dia betul-betul bisa ngerti bahasa. Karena dia banyak meluangkan waktu hidup dengan binatang. Sehingga dia mengerti bahasanya. Saya biarpun bukan Prabu Angling Dharma, saya tahu suara kambing saya. Saya tahu suara ayam saya. Saya tahu ketika ayam itu kesepian, saya tahu ketika ayam itu sedih, saya tahu ketika ayam itu kelaparan, saya tahu ketika ayam itu sakit, saya tahu ketika ayam itu kedinginan. Suaranya kieknya itu beda enggak? Sudah enggak usah ayam dulu deh, kalau belum pernah pelihara ayam. Siapa yang pernah pelihara kucing? Ada enggak? Kucing bahagia, suaranya beda enggak? Kucing di luar rumah mau masuk rumah, suaranya beda enggak? Kucing mau kawin, suaranya beda enggak? Kucing ketakutan, suaranya beda enggak? Kucing marah, tahu ya, kucing takut terus marah gitu, tahu enggak? Dan semuanya beda enggak? Beda. Kita enggak harus ikut meong. Tapi kita tahu bahasa ternak yang kita pelihara. Paham maksud saya? Dan semua ternak, kalau saya katakan, kalau kepengen berhasil Bapak Ibu, ngerti bahasanya dulu. Nah jangan sampai ini ayam kedinginan atau kesakitan atau kenapa kita cuma melihatnya saja, jangan. Saya dalam jangka jarak 10 sampai 100 meter, kambing beranak, kambing kecepit, ayam kecepit, itu tahu telinga saya. Kenapa kira-kira? Karena terlalu sering tidur sama kucing, sama kambing, sama ayam. Karena itu saya ngajari Bapak Ibu mulai dari yang kecil. Sekolah dulu sampai lulus. Setelah lulus, semua itu gampang. Tadi Pak saya balik ke Ambon.
Pelihara bab 1 itu paling gampang. Wong di hutan lo bisa hidup, bisa beranak. Dan anaknya keren loh, ikut semua baris loh. Nggak punya GPS lo tahu jalan pulang. Loh ini serius. Bapak Ibu tahu enggak jalannya kalau babi hutan? Baris kan? Baris gitu. Nurut. Terus yang kedua, dia memupuk tanamannya sendiri. Keren enggak? Dia itu Pak, seandainya ada talas. Kalau enggak percaya cek. Saya soalnya lahan saya sering kali dimakan babi hutan. Sekali makan itu 1/2 hektar. Yang hebat satu, enggak dihabiskan. Ada beberapa disisakan, malah dikasih kotoran. Ketika saya lihat ini saya sakit hati Bapak Ibu. Sudah tanam singkong itu 1/2 hari habis 1/2 hektar. Minggu depan 1/2 hektar lagi. Minggu depan 1/2 hektar lagi. Wah kalau begini ceritanya habis semuanya ini. Ternyata enggak. Ada beberapa yang dia sisakan. Dipupuk lagi. Tahu pupuknya bagaimana? Dikencingi sama dibuangi kotoran. Kalau kita tidak sadar, kita akan mengatakan, oh ini menghina sekali. Serius, betul atau tidak kira-kira? Ternyata dia sedang merawat tanamannya. Pak, ini bab 1-nya di sini. Bab 1 pasti butuh makanan, betul atau tidak? Makanannya macam-macam, terserah. Bapak seneng apa? Seandainya Bapak terintegrasi gitu kepengen bab 1 sama apa Pak? Terus setelah singkong? Cacing sutra, oke. Saya tunjukkan. Ini cacing, ini singkong. Singkong ada harus singkong ya, singkong, talas, ubi, labu, boleh. Silakan dipilih. Sekarang saya akan tunjukkan. Tahu daerah Klaten Bapak Ibu? Kartosuro, kandang menjangan. Pernah dengar kata kandang menjangan? Kopassus. Betul ya? Di baratnya Kopassus itu ada sungai. Betul ya? Sungai itu isinya pembuangannya bab 1 ini. Kotoran. Tetapi oleh warga, ini sungainya Bapak Ibu, ini kandangnya bab 1 itu di sini nih. Sungai ini dimasukkan di sawah-sawah. Dijadikan produksi cacing sutra. Sewanya ngeri, 1000 meter itu 100 juta setahun. Ngeri enggak sewanya? Kenapa kok ngeri? Karena kotoran bab 1 dimasukkan di sini. Keluarlah cacing tanpa beri pakan. Padahal saya mau katakan jujur, untung bab 1-nya atau untung cacingnya? Cacing itu per 4 kali 4, itu keluar 1 kilo per hari. Saya ulangi, 4 kali 4 keluar 1 kilo per hari. Kalau 1000 meter ketemu berapa? 1000 dibagi 16. Ketemu berapa kira-kira? Anggap aja 16. Boleh ya? Ketemu 16. 15 deh. Setiap hari berarti keluar berapa kilo? 15 kilo. 1 kaleng itu 45.000. 1 kalengnya susu itu. 1 kaleng itu 0,5 kilo. Berarti 1 kilo berapa harganya? 90. Ketemu berapa per hari? Anggaplah 1 juta deh. 1 bulan ketemu berapa? 1 tahun ketemu berapa? Yang pelihara bab 1 lo belum tentu untung. Betul atau betul? Yang pelihara cacing cuma nampani kotorannya saja untung. Terus kalau kita sudah buat konsep ada bab 1 di sini, ini dibuat cacing, airnya dipakai untuk ini, selesai. Bab 1 menghidupi dirinya sendiri. Semua ternak dirancang tanggung jawab.
Yang membuat ternak itu tidak bertanggung jawab Bapak Ibu karena kita ambil kebebasannya. Kalau kita ambil kebebasannya di kandang, makanya semua ternak kepingin keluar kandang. Betul atau tidak? Betul. Saya tunjukkan lagi, binatang yang paling hebat, yang saya betul-betul melihat itu saya hormat. Namanya monyet. Tahu monyet? Monyet itu Bapak Ibu kan jago naik pohon, betul enggak? Ternyata dia juga bisa jatuh. Loh, tahu kapan monyet itu jatuh? Kalau tertidur. Jadi kalau kena angin sepoi-sepoi basah itu, tahu-tahu dia jatuh keludak gitu loh. Dan ketika jatuh, dia juga bisa patah tulang. Serius saya katakan jujur. Di lahan saya di salah satu lahan saya di Sumba. Pada waktu itu saya jalan Bapak Ibu. Pas saya jalan itu saya diberi hidayah untuk lihat monyet jatuh. Ketika saya pas di situ, tahu-tahu monyet itu jatuh, kelurak gitu, kaget saya. Wah, monyet jatuh. Setelah dia jatuh, enggak bisa jalan. Terus ada rajanya monyet datang. Dia cari daun lamtoro, dia cari beberapa rumput, dia masukkan mulutnya, dia balur-balurkan ke si monyet yang jatuh. Loh, ternyata monyet itu lebih bisa jadi tabib. Saya lihat itu bingung Bapak Ibu. Serius saya bingung. Kok ya pas saya di situ? Ini isinya batu, tanah saya di Sumba itu isinya batu kapur putih yang keras itu loh. Dia jatuh, luka, dia di situ, terus pingsan si monyet itu. Setelah dibalur, saya tunggu 2 jam berikutnya dia latihan, dilatih, ditarik-tarik. Setelah itu dia lari, naik pohon lagi. Saktinya dia. Itu serius. Ketika Bapak Ibu bilang pelihara ternak apapun, itu bukan main-main. Itu serius. Coba siapa yang orang Jawa di sini? Coba angkat tangan. Kenal kata rojokoyo enggak? Rojokoyo itu apa? Sapi, kerbau, kambing. Betul ya? Orang Jawa itu punya si filosofi. Harus punya rojokoyo. Karena apa? Itu namanya invest. Sayangnya satu ayam itu enggak masuk di sini. Yang paling kecil kambing. Sapi, kambing, kerbau. Itu rojokoyo. Orang Jawa punya filosofi kalau mau menjadi orang yang kaya dan rajanya kekayaan investasi itu harus punya ternak. Tujuannya apa? Supaya punya pabrik pupuk, supaya punya pabrik pakan, supaya bisa terintegrasi. Kalau begini ceritanya enak atau enggak Bapak Ibu? Enak. Jadi kalau begitu ternak apapun bisa enggak terintegrasi? Bisa. Asalkan kita mengikuti alurnya. Kalau Bapak kepingin buat tanpa lemak, Pak, tidak boleh makan singkong. Tidak boleh makan talas. Tidak boleh makan labu. Tidak boleh makan ubi. Makannya jagung. Kalau mau buat kualitas. Terus yang kedua, jagungnya diapakan? Tolong. Namanya bab 1 itu mirip dengan manusia. Makanya kalau manusia ndablek dikatakan sama dengan bab 1. Betul atau betul? Kalau manusia angel kandhanane, masuk kowe iku koyo kan gitu. Karena dia itu mirip sekali dengan manusia pencernaannya. Bab 1 hari ini Bapak Ibu fungsinya untuk membuat organ. Di dalam konsep transfer embrio. Karena dia mirip sekali dengan manusia, organ-organnya. Karena dia mirip dengan manusia, Bapak Ibu mau enggak makan jagung mentah?
Enak mana? Makan jagung mentah atau makan nasi jagung? Minta tolong. Bab satunya juga dimasak dulu, Pak. Jangan mentang-mentang kamu binatang aja dikasih mentah. Kasihan. Terbuang. Bapak Ibu bisa enggak makan jagung mentah? Bisa kalau terpaksa. Tapi besok kotorannya keluarnya apa? Biji jagung. Supaya enggak keluar biji jagung, harus dimasak. Bab 1 juga sama. Terus yang kedua, kalau mau lebih cepat besar, dibuat tape. Tape itu apa? Fermentasi. Tahu bedanya tape dengan jagung Bapak Ibu? Kalau jagung saja manis-manis. Kalau ditambah ragi jadinya apa? Lebih manis atau tidak? Lebih empuk atau tidak? Lebih mudah dicerna mana? Nasi sama tape? Karena itu buatlah fermentasi. Supaya apa? Penyerapannya sempurna. Semua ternak sama. Kambing, sapi, domba, ayam. Ketika sudah difermentasi, dia jauh lebih mudah. Kelebihannya apa? Karena dia sudah diolah jadi tape, penyerapannya jauh lebih tinggi. Tapi jangan sampai tapenya terlalu kecut loh ya. Kalau tapenya terlalu kecut nanti ngeflay dia. Mabuk dia. Jadi ciu nanti. Ya semalam lah, 24 jam lah. Dan ketika 24 jam penyerapan sempurna, hasilnya apa? Kualitas daging akan sempurna. Daging yang ternaknya makanannya sempurna Bapak Ibu, yang bagus, itu dagingnya tidak keras. Dagingnya pasti empuk, tapi tidak berlemak. Jadi Pak, kalau boleh ini, kalau untuk mengirit biasa, biayanya tolong ditambah dengan asola. Asola sebagai apa? Sayur. Jagung karbohidrat, asola sayur dan serat. Karena apa? Bapak Ibu cuma makan nasi saja kan marah. Kasih sayur. Nah, lauknya bisa asola sama jagung. Begitu. Mudah atau tidak, Pak? Alhamdulillah.